Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, dulur-dulurku semua dimanapun kalian berada. Kita berjumpa kembali di tahun 2025 ini, teman-temanku. Kita harus tetap semangat, tetap berkarya, tetap bekerja, dan tentunya tetap siapkan mental-mental kalian untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Sudah siap rokok dan kopi kalian, teman-temanku? Kali ini kita akan membahas tentang murai batu lagi. Tentunya kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke? Nah, seru nggak tuh? Kita awali dengan pertanyaan pertama. Datang dari nama akunnya Fadilah Hadil 1308. Mas Fadil, Bang Fadil ada di situ, Mas? Semangat, Mas. 2025 ini, Mas. Kamu jangan nggak semangat, Mas. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Saya punya murai batu. Dulu ditempatkan di penangkaran. Sekarang dipindah ke sangkar. Kok jadi matung ya? Dan dulu di penangkaran makan full ekstra puding. Sekarang di sangkar dikasih fur. Lagi nol ekstra puding. Jadi matung agak giras. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang harus kita fokuskan untuk burung seperti ini? Murai batu yang seperti ini. Ini murai batu yang agak sedikit ribet-ribet gitu burungnya. Biasanya seperti itu. Lantas apa yang perlu kita pahami supaya burung ini bisa kembali gacor, jadi murai batu gacor, jadi murai batu narung, jadi murai batu yang bisa dilombakan? Apa yang harus kita pahami? Yang pertama, kita harus memahami psikologi burung ini. Ya kan? Tentu burung ini stres. Loh, kok bisa stres? Ya iyalah, burung dari penangkaran. Ya kan, kandang penangkaran. Tentunya akan lebih luas dibandingkan dengan sangkar biasa. Sangkar bulat, sangkar kotak, tentu dia lebih luas. Biasa terbang ke sana kemari, kejar-kejaran sama betinanya, ya kan? Kalau dia monogami berarti satu pasangan. Kalau dia poligami berarti banyak pasangan betinanya. Artinya kejar-kejarannya lebih heboh lagi. Karena mengejar banyak wanita. Kan gitu, ya kan? Terus tiba-tiba pindah ke sangkar sendirian, teman-temanku. Coba ditanyakan berapa lama burung itu berada di penangkaran. Setahun, 2 tahun. Babak belur berarti burung itu. Artinya ketika dia pindah ke sangkar kotak atau sangkar bulat yang sendirian, maka burung ini ya tentu terganggu. Secara psikologi tentu terganggu ya. Sama seperti kita, biasa bebas, kejar-kejaran, makannya banyak, enak, kemudian di penjara. Ya tentu dia akan lesu, stres. Ini namanya burung stres. Kalau burung stres berarti hormon stresnya tinggi, ya kan? Maka kita harus turunkan. Bagaimana turunnya? Jangan terlalu banyak ekstra pudingnya. Karena salah satu hormon itu terbuat atau terbentuk dari burung stres. Makin banyak makan, maka akan semakin tinggi stresnya. Biasanya kalau burung stres tuh makannya tuh gila, teman-temanku. Rakus, coba Mas, cek Mas, makannya rakus nggak? Bener apa bener nih omongan Mas Eko tuh? Burung stres makannya rakus sekali burungnya. Tapi nggak jadi apa-apa. Bukan makin gacor, makin lemes dianya. Nah itulah burung stres. Maka kita harus turunin, jangan diikutin. Kan gitu, ya kan? Ketika burung itu stres, maka dia akan membutuhkan energi yang besar. Karena stres burung ini. Nah itu loh teman-temanku. Makanya ada burung ya, ketika dia sendiri di rumah, kemudian dibawa ke lapangan, dia jadi stres. Di lapangan itu kayaknya lapar terus burung itu. Ya kan? Ada kan seperti itu. Lapar terus, nyari makan terus. Kalau ditaruh di bawah rumput-rumput dipatokin dia, pokoknya gelisah dia, nyari makan terus. Nah itulah burung stres. Bawaannya tuh pengen makan terus burungnya. Tapi semakin dikasih, semakin burung itu nggak jadi apa-apa, teman-temanku. Maka untuk burung seperti ini, makannya jangan terlalu banyak. Kalau nggak biasa nol fooding, rendah-rendah saja. Kalau memang dia full fooding, ya rendah-rendah dulu, bertahap. Jangan langsung di drop nol fooding. Jangan, kaget dia. Dia super kaget kalau dia full fooding ya teman-temanku ya. Kan kita sudah tahu burung ini full ekstra puding. Maka kita harus turuninnya secara bertahap. Jangan terburu-buru. Ya jadi giras dianya. Udah stres, nggak dikasih makan fooding. Jadi giras. Foodingnya dibatasi, diturunkan secara bertahap supaya tingkat stresnya menurun, tidak terlalu tinggi. Ya kan? Nah itu loh. Biasanya burung seperti ini adaptasi ulang.
Ngerti nggak? Ngulang adaptasi. Biasanya terbang sana kemari, di full kerodong sekarang, disangkar sendirian sekarang, maka dia butuh adaptasi. Kalau burung ini sehat secara sistem pencernaan, tentu lambat laun dia akan pulih. Lebih mudah pulihnya. Kan gitu. Yang sulit itu ketika burung ini kesehatannya terganggu. Dari segi pencernaannya terganggu. Full fooding, ya kan? Full, ekstra foodingnya tuh banyak sekali. Kemudian produksinya kurang. Nah ini babak belur dia. Foodingnya mau dikemanakan? Kalau dia full fooding, kemudian dia produksinya banyak, artinya fooding itu kepakai. Tapi kalau full fooding, kemudian dia produksinya agak kurang, malahan nggak produksi, wah ini babak belur dia. Berarti sistem pencernaannya bermasalah. Ekstra puding yang tinggi kadar protein itu berlebihan di dalam tubuhnya. Biasanya kalau kita rendahkan ekstra pudingnya, dia lebih banyak memakan fur, biasanya kotorannya akan hitam-hitam, berbusa-busa, dan kotorannya bau. Badannya juga bau. Sama seperti burung murai batu yang dubur kita, yang dubur putih kita itu ya. Sekarang mulai pulih dianya. Nah itu kita harus pahami dari segi kesehatan burung. Maka indikasinya atau indikatornya yang bisa kita perhatikan, maka kita bisa perhatikan dari segi kotoran burung itu. Kalau kotorannya hitam, ya kan, kotorannya itu banyak bercak-bercak hitam atau merah, artinya ekstra puding terlalu berlebihan menumpuk di dalam sistem pencernaannya. Ya tentu organ-organ pencernaannya akan terganggu ya. Makanya ketika diberikan ekstra puding banyak, dia lahap makan. Tapi bukan jadi bagus, jadi lemes, jadi bengong, jadi males, jadi ngembungin bulu. Kalau ditemukan dengan murai batu lain, ngejar aja, nggak ada suaranya. Bahkan kertek-kertekannya tuh hilang teman-temanku. Nah itu loh. Nah, jadi ini butuh pemahaman dari segi kesehatan. Jangan cuma dirawat mandi, jemur, mandi, jemur, mandi, jemur lama. Kita harus memahami, oh burung ini ekstra puding terlalu berlebihan. Karena burung ini dari hasil keluar dari tangkaran yang full ekstra puding, maka menurunkan ekstra pudingnya secara bertahap. Coba dicek cara makannya. Makannya seperti apa? Kalau burung itu makannya males, berarti burung itu kekurangan asupan mineral. Karena ada sebagian teman-teman yang tidak paham dengan kebutuhan nutrisi. Nah ini yang tambah parah lagi, nangkar tapi tidak memahami kebutuhan nutrisi burung. Burung itu butuh protein, karbohidrat, vitamin, mineral, serat. Nah, banyak teman-temanku. Nah itu loh, ketika burung ini kekurangan asupan mineral, ya sistem pencernaannya akan bermasalah. Ya kan, burung jadinya males untuk makan. Kan gitu. Kalau burung ini ketika kita nolin ekstra pudingnya, kemudian kotorannya tuh kecil-kecil, bahkan dikit sekali, berarti burung ini kekurangan asupan serat. Iya kan? Kalau kotorannya itu panjang-panjang, ada hitam-hitam, kadang kotorannya itu tidak berbentuk pasta, kotorannya terkadang mencret-mencret, berubah-ubah, burung dikasih puding ngembangin bulu, seperti burung lemes, nggak dikasih puding juga ngembangin bulu juga burungnya. Bisa jadi burung ini kekurangan asupan probiotik. Probiotik itu apa? Probiotik itu adalah bakteri baik yang ada di dalam usus teman-temanku, membantu sistem pencernaan. Ya kan? Ini harus kita pahami ya. Kalau kita nggak paham ya tetap aja bikin pusing, kejual burungnya. Tapi kalau kalian sudah memahami hal ini, kan banyak teman-teman yang sudah mulai paham tentang kesehatan burung. Itu merawat murai batu tuh jauh lebih mudah teman-temanku. Karena kita paham kebutuhan asupan nutrisi untuk murai batu yang kita rawat. Yang susah ini kalau kita nggak paham. Bicara sehat ternyata burung sakit. Cara merawat sehat ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dia, tidak sesuai dengan indikator yang ditunjukkan oleh murai batu itu sendiri. Ya hancur teman-temanku. Kan gitu. Kalau sudah paham, nikmat dalam merawat murai batu. Bukan cuma murai batu saja, bahkan burung-burung yang lain. Bahkan merawat diri kita sendiri pun kita jauh lebih asik teman-temanku. Wah, aku kekurangan serat. Ketahuan. Hari ini kekurangan serat nih. Hari ini panas dalam nih badanku nih. Apa yang harus kita makan? Apa yang nggak boleh kita makan? Kan gitu. Kalau panas dalam tuh kan ada yang boleh kita makan, ada yang nggak boleh kita makan. Mencret pun juga seperti itu. Kalau kita terlalu banyak makan daging, terlalu banyak makan lemak, kan hal-hal negatif akan terjadi. Terasa nggak enak di tubuh kita. Nah seperti itu juga dengan burung. Kelebihan karbohidrat dia bermasalah. Kalau kekurangan karbohidrat juga bermasalah. Kekurangan vitamin dia bermasalah. Kekurangan mineral dia bermasalah. Kekurangan serat dia bermasalah. Ya kan?
Kekurangan cairan apalagi teman-temanku. Ya nggak, over apalagi. Kan gitu. Tapi ketika kalian sudah memahami, kalian dapat mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk merawat burung itu. Nah gitu, saya ingin teman-teman yang di DRK Murai Batu ini cerdas dalam merawat burung. Bukan cuman cerdas-cerdas saja. Banyak kok yang komentar loh teman-temanku, wah ini burungku ini. Padahal mereka itu merawatnya bukan merawat murai batu, tapi merawat burung lain. Tapi masuk kata mereka, wah masuk nih ilmu Mas Eko nih. Di burung ini, di burung ini, di burung ini. Wah itu kan saya tuh rasa puas ya, hati saya puas ketika saya memberikan edukasi, kemudian bermanfaat untuk kalian, menguntungkan kalian. Itu saya sangat-sangat puas teman-temanku. Kan gitu, ya kan? Waduh, ini baru satu pertanyaan udah panjang sekali Mas Eko ngocehnya nih. Jadi untuk murai batu ini coba dicek dulu apakah dia burung yang butuh adaptasi ulang. Biasanya kalau burung adaptasi ulang, rawat biasa-biasa saja, lama-kelamaan akan pulih dengan sendirinya. Tapi kalau dia kesehatan sistem pencernaannya terganggu, maka ini akan memakan waktu lama, tergantung dari fisik dari burung itu sendiri ya. Kalau rawatannya salah ya babak belur teman-temanku. Makanya kita harus memahami hal itu. Kita harus memahami kotoran burung, mana kotoran bagus, mana kotoran nggak bagus, ya kan? Burung ini kekurangan apa, asupan apa, nutrisinya apa yang dibutuhkan. Nah itu loh teman-temanku. Jadi cek dulu. Kalau dia butuh adaptasi ulang, biasanya cepat atau lambat dia akan pulih. Tapi kalau dia kesehatan terganggu, berarti kalian harus menyehatkan dulu. Sehat dulu, jangan berpikir gacor, narung, jangan. Tapi sehat dulu, baru nanti ketahuan teman-temanku. Ya kan? Kemudian yang terakhir nih, Mas, coba dicek burung itu sudah mabung atau belum. Nah, biasanya burung-burung yang seperti ini dekat sekali dengan mabung yang gagal atau burung yang sulit mabung. Coba dicek dulu Mas, bulu sudah tua, sudah kusam kah? Kan gitu, ketahuan kok. Nggak sulit tuh melihat burung yang mau mabung, yang sudah masuk masa mabung. Itu nggak sulit teman-temanku. Terlihat dari bulunya yang kusam, burungnya juga bertingkah laku selalu negatif, kotorannya tetap bagus. Kotoran bagus tapi tidak sesuai dengan tingkah lakunya, ya biasanya deket mabung. Jadi rawatannya ya mabung ya teman-temanku ya. Pastikan dia harus mendapatkan mabung yang tuntas. Kalau dia mabung yang nggak tuntas, tentu akan bermasalah teman-temanku. Apalagi nggak mabung, ya sudah itu berarti burung rusak. Kalau dia dapat mabungnya tuntas, rata-rata itu akan sangat cepat untuk pulih seperti sedia kala. Nah, kan gitu, ya kan? Ini sudah 12 menit teman-temanku. Waduh, ini kepanjangan aku ngocehnya. Nanti kita lanjutkan besok-besok lagi ya. Konten-konten selanjutnya saja ya. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian demi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.